Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai manajemen koperasi dan UKM. Perkenalkan, nama saya Desa Fitri. Saya akan menjelaskan mengenai manajemen. Saya Dwi Aprilia, saya akan menjelaskan tentang koperasi. Saya Lis Puji Rahmawati akan menjelaskan mengenai UKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desa Fitri dari kelompok 4. Di sini saya akan bertanya-tanya kepada warga sekitar mengenai apa sih itu manajemen. Maaf Ibu mengganggu waktunya, boleh saya bertanya-tanya? Ya, boleh. Di sini saya ingin bertanya-tanya mengenai manajemen. Pastinya Ibu sudah tahu kan apa itu atau pernah mendengar apa itu manajemen? Pernah mendengar kayaknya manajemen itu masalah keuangan. Masalah keuangan. Ya. Maaf, sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Tunia. Oke, menurut Ibu Tunia, manajemen merupakan keuangan. Ya, kayaknya. Baik Ibu, terima kasih. Ya. Mohon maaf Bapak, boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Oh, sebelumnya dengan Bapak siapa? Bapak saya. Bapak saya. Di sini saya ingin bertanya-tanya nih Pak. Iya. Tentunya Bapak sudah pernah mendengar apa itu manajemen. Kurang tahu ya. Apa? Menurut Bapak apa sih manajemen? Yang nggak tahu. Tapi Bapak pernah mendengar itu? Belum pernah. Belum pernah sama sekali mendengar apa itu manajemen. Iya. Baik, Kali ini. ternyata Bapak saya ini belum pernah mendengar apa itu manajemen. Baik, kita akan lanjutkan ke video selanjutnya. Ternyata setelah saya bertanya kepada warga sekitar, masih banyak warga sekitar yang belum mengetahui apa itu manajemen. Selanjutnya akan dijelaskan apa itu manajemen di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desa Fitri dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek manajemen yang meliputi pengertian manajemen, manajemen koperasi, manfaat manajemen koperasi, dan aspek-aspek manajemen koperasi. Berikut ini saya akan menjelaskan pengertian tentang manajemen. Manajemen merupakan suatu kegiatan atau serangkaian tindakan atau proses untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui kerjasama dengan orang lain. Manajemen menurut George Terry menyebutkan bahwa manajemen adalah suatu proses atau tindakan yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan suatu ilmu dan seni yang bersama-sama menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan. Selanjutnya yaitu manajemen koperasi. Manajemen koperasi adalah mencapai tujuan koperasi dengan bekerja sama sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Dengan demikian, yang dimaksud dengan manajemen koperasi adalah seni dan ilmu untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Manfaat manajemen koperasi. Manfaat manajemen koperasi dibagi menjadi dua. Satu, manfaat koperasi di bidang ekonomi. Yang kedua, manfaat koperasi di bidang sosial. Selanjutnya yaitu aspek-aspek manajemen koperasi. Aspek manajemen koperasi terdiri dari manajemen operasi, manajemen keuangan, dan manajemen pemasaran. Manajemen operasi. Manajemen operasi merupakan salah satu aspek dari manajemen koperasi yang memusatkan perhatiannya terhadap variabel-variabel kunci yang menentukan efisien dan efektivitas kegiatan utama koperasi yang optimal. Manajemen pemasaran. Pemasaran adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk menimbulkan suatu permintaan barang.
Koti. Mbak Koti tahu nggak sih koperasi itu apa? Saya tahu sedikit. Tahu Mbak, koperasi itu apa sih? Nah, yang saya tahu koperasi itu tempat untuk simpan pinjam uang. Pinjam uang. Iya, bisa juga deposit. Deposit, Itu aja ya. sih yang saya tahu. Oke. Setelah itu jenis-jenis koperasi Mbak tahu? Kurang tahu. Kurang tahu ya. Makasih Mbak. Ya, sama-sama. Berdasarkan video tadi, saya akan menjelaskan tentang koperasi. Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat yang dijalankan berdasarkan asas kekeluargaan. Keanggotaan koperasi Indonesia bersifat sukarela dan didasarkan pada kepentingan bersama pelaku ekonomi. Jenis koperasi berdasarkan jenis usahanya. Yang pertama, koperasi produksi, yaitu koperasi yang melakukan usaha yang dilakukan secara bersama-sama. Yang kedua, koperasi konsumsi. Koperasi yang menjual kebutuhan pokok bagi anggotanya. Yang ketiga, ada koperasi simpan pinjam, yaitu koperasi yang menyediakan pinjaman uang sekaligus menyimpan uang bagi anggotanya. Yang keempat, ada koperasi serba usaha. Koperasi gabungan antara koperasi produksi dan koperasi konsumsi. Saya Lis Puji Rahmawati dari kelas 3B dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen dari Universitas Wiralodra, sedang berada di Jalan Insinyur Haji Juanda. Dan saya akan mewawancarai salah satu pedagang yang ada di sini. Selamat siang, Pak. Dengan siapa? Noneli. Saya Mbak di sini kan jualan. Mbak tahu nggak apa itu UKM? Usaha kecil menengah kan? Ya, tahu. Jadi jenisnya tahu nggak? Terima kasih ya, Mbak. Saya Alis Puji Rahmawati dari Fakultas Ekonomi Universitas Wiralodra. Ingin mengajukan beberapa pertanyaan pada Ibu. Sebelumnya Ibu siapa? Bu Eti. Bu Eti. Ibu tahu nggak UKM itu apa? UKM itu usaha kecil menengah. Iya, usaha kecil menengah. Ya, betul. Jenis-jenisnya tahu nggak Bu? Apa aja? Aku tahu. Apa nggak tahu ya? Oh, nggak Apa tahu. ya? Oh, iya, Kayak usaha kecil, kayak apa ya? Kayak usaha rumahan gitu ya. Iya. Enggak ya. Iya, kayak warungan gitu ya, Bu? Iya. Iya, betul. Makasih ya, Bu. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai UKM. UKM ialah istilah yang mengacu pada usaha kecil yang memiliki kekayaan tidak lebih dari 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan merupakan usaha yang berdiri sendiri. Kriteria UKM. Yang pertama, memiliki kekayaan tidak lebih dari 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 1 miliar, milik warga negara Indonesia. Tiga kriteria UKM. Yang pertama, memiliki penghasilan tidak lebih dari 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan, memiliki penghasilan 1 tahun tidak lebih dari 1 miliar, milik warga negara Indonesia, usaha yang berdiri sendiri, bukan anak cabang atau anak perusahaan, dan bentuk usaha perseorangan. Hubungan UKM dan ekonomi Indonesia. Di Indonesia, UKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Jumlah UKM hingga 2011 mencapai sekitar 52 juta. UKM di Indonesia menyumbang 60% dari PDB dan menampung 97% tenaga kerja. Tetapi, akses ke lembaga keuangan sangat terbatas. Baru 25% atau 13 juta pelaku UKM yang mendapat akses ke lembaga keuangan. Pemerintah Indonesia membina UKM melalui Dinas Koperasi dan UKM di masing-masing provinsi atau kabupaten atau kota. Sekian penjelasan dari kelompok kami.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.